Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran akhlakul karimah. Dalam kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita sama-sama dulu membaca surat Al-Fatihah, yang mana mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita dengan pemahaman yang baik dan memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, mari langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah akhlakul kalimah halaman 33 yang doa mau makan dan minum. Setiap melakukan sesuatu hal dalam kebaikan, kita disuruh mengucap bismillah. Nah, dalam hal kali ini yang kita lakukan setiap hari, perilaku kita setiap hari yaitu makan dan minum. Sebelum makan dan minum, kita disuruh untuk berdoa terlebih dahulu. Adapun lafaz doa di sini ialah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau berikan pada kami dan jagalah kami dari siksa api neraka. Itu arti dari doa tersebut. Karena apa? Karena kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita makan atau yang kita minum itu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai makanan dan minuman tersebut akan membawa kita ke dalam siksa api neraka. Maka itu kita disuruh untuk berdoa. Nah, apabila kita belum sanggup menghafal seluruh doanya, kita bisa memulai dengan hanya membaca basmalah. Seandainya tidak hafal doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, maka kita disuruh untuk membaca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bapak yakin anak-anak kalian semuanya sudah hafal doa mau makan tersebut. Makanlah makanan yang baik lagi halal. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok manusia. Kita memerlukan makan dan minum untuk energi dalam tubuh kita yang bekerja. Karena tubuh kita memerlukan energi untuk melakukan aktivitas, maka itu makanlah dengan makanan yang halal dan berdoa sebelum makan supaya energi tersebut memberikan sesuatu yang positif setiap pekerjaan kita. Makanya harus dengan yang halal. Jangan memakan makanan yang hasil daripada mencuri, menipu. Intinya jangan sampai memakan makanan daripada hasil yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memakan makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal adalah makanan dari bahan yang diperbolehkan dan didapat dari cara yang halal. Dapat cari cara yang halal. Ada yang makanannya itu terbuat dari yang halal. Ada juga makanannya itu dari yang halal, cuman hasil dia mendapatkan tersebut dengan cara yang haram, itu juga termasuk haram. Contohnya, misalnya kita makan nasi itu kan halal, tidak najis.
Cuman kita mendapatkan nasi tersebut dengan cara yang haram, misalnya mencuri, nah itu juga diharamkan. Itu makanan yang kita dapat merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa artinya? Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur atau kamu ingkar, apa yang kita ingkari yaitu nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Itu Allah Ta'ala sudah mengancam bagi orang-orang yang tidak mensyukuri akan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, di antara mensyukurinya ialah ketika kita hendak makan yaitu berdoa terlebih dahulu. Itu kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah makan kita ucap alhamdulillah. Itu termasuk kita mensyukuri akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu dalam makan dan minum ada tata cara atau adab yang harus dijalani agar semua makanan dan minuman yang kita makan bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat yang baik untuk tubuh kita. Nah, jadi ada tata caranya, ada adabnya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan berkah di dalam makanan tersebut. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala li Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sammillaha wa kulli, samillaha wa kulla biyaminika wa kulla mimma yalika. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang berada di dekatmu. Jadi itu adalah adabnya. Nah, tata cara sebelum makan yang baik yaitu satu, mencuci tangan dengan air yang bersih. Yang kedua, sebelum makan membaca doa. Yang ketiga, biasakan makan sambil duduk. Jangan sampai makan sambil berdiri atau minum sambil berdiri. Nah, itu adalah perintah daripada Rasulullah dan mengikut sunnah Rasulullah kalau kita makan dan minum dengan cara berduduk. Yang keempat, membiasakan menggunakan tangan kanan untuk makanan. Jadi kalau makan jangan sampai menggunakan tangan kiri, baik makan ataupun minum. Jangan sampai menggunakan tangan kiri, tapi yang disuruh adalah menggunakan tangan kanan. Kemudian 5, mengambil makanan yang berada di dekatmu. Kalau ada macam-macam makanan, tidak usah mikirkan yang jauh, tapi yang di dekatmu saja itu yang diambil. Kemudian yang nomor 6, makan dengan tenang dan tidak terburu-buru. Yang 7, duduk yang sopan ketika makan. Jangan gelisah makan. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la akulu muttakaan, la akulu muttakaan. Artinya aku tidak makan sambil berbaring. Nah, jadi makan jangan sampai sambil berbaring. Yang ke-8, membiasakan makan dengan keluarga, arti bersama-sama makan, jangan sendiri-sendiri. Nanti jam 1 ketika makan siang, jam 12 kita makan, jam 1 ibu makan, jam 2 bapak makan. Itu kan berbeda-beda waktu. Jadi harus sama-sama makannya dengan kebersamaan keluarga. Yang ke-9, makan jangan berlebihan. Kalau sudah kenyang, jangan terlalu kenyang. Perutnya jangan terlalu penuh isi perutnya. Nah, jadi jangan terlalu berlebihan akan makanan tersebut. Jangan terlalu lebihan mengisi perut dengan makanan tersebut. Kemudian di situ
ada sebuah cerita. Makan menggunakan tangan kanan. Zalda dan Zaldi sedang makan kue. Kue ini enak ya, seru Zalda. Ya, sahur Zalda menimpali. Tapi tiba-tiba Zalda mengerenyingat dahi. Zaldi, kamu kok makan menggunakan tangan kiri? Tanya Zalda. Memangnya apa bedanya tangan kiri dengan tangan kanan? Zaldi balas bertanya, ya bedalah. Kue yang enak itu saja beda dengan kotoranmu, iya kan? Jawab Zalda kesal. Loh, apa maksudmu? Zalda, kenapa kamu begitu? Protes Zaldi. Zaldi, sebagai muslim kalau makan kita harus menggunakan tangan kanan, sementara tangan kiri itu dipakai untuk mencebok, katanya. Begitulah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh begitu ya. Mulai sekarang kalau makan aku akan menggunakan tangan kanan deh, ucap Zaldi. Mendengar jawaban Zaldi, Zalda pun tersenyum. Nah, kalau makan yang disajikan tidak enak, maka makanan itu tidak boleh dicela. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'aba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qattu inishtahahu akalahu wa in karihahu tarokah. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah mencela suatu makanan. Jika berselera, beliau menyantapnya, dan jika tidak, beliau membiarkannya. Nah, keasinan tidak dicela, kemanisan tidak dicela oleh Nabi masakannya. Jadi kita jangan sampai mencela makanan-makanan tersebut. Nah, kalau kita mencela makanan tersebut, barakah dari makanan itu akan hilang. Kemudian selain makan, minum merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup, karena apabila tidak minum, maka makhluk hidup akan kehausan dan dapat menyebabkan kematian. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk minum dalam keadaan duduk, karena penting untuk kesehatan, di mana ginjal, lambung sudah siap menerima air dalam keadaan duduk dan beristirahat. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Artinya janganlah salah seorang dari kamu minum sambil berdiri. Nah, itu dilarang oleh Nabi. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Di situ jangan minum sambil berdiri. Jadi kalau ada mau minum, duduk sebentar baru minum. Itu diantara adab kita makan dan minum, dan membaca doa sebelum kita makan dan minum. Nah, jangan sampai kita dilupakan hal-hal yang kecil tersebut, jangan sampai terlupakan. Karena kebanyakan orang hal-hal yang kecil ini dia merasa ini kecil lalu dibiarkan saja. Jangan sampai seperti itu. Jadi setiap kita makan, walaupun makan sedikit ataupun makan banyak, makan kue atau makan apa saja, kita harus berdoa dulu sebelum makan. Doanya apa tadi itu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu oke. Semuanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita diberi pemahaman yang sangat luas sebagaimana pemahaman para aulia dan sholihin dan pemahaman para nabi dan rasul. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.